Ini Indonesia, kapal. Ini gelombang oleng. Ini global. Ini kondisi lokal. Penyebab kita lagi sulit sekarang itu utamanya karena gelombangnya luar biasa. Gelombang di global. Jadi event kapal yang kuat aja itu pasti kena gelombang yang sangat tinggi. Pasti goyak, kapalnya oleng karena gelombangnya lagi tinggi. Even kalau kapalnya kuat ya. Kalau globalnya lagi gelombangnya tinggi, terus lokalnya juga rapuh, double kita situasinya beratnya dua. Kehajar sama situasi global, kehajar juga sama situasi lokal. Jadi rupiah menjadi 17.400 itu kenapa? Faktor ini dan faktor ini. Jadi double kita. Jadi kalau mungkin nggak sampai lebih parah dari ini, sangat mungkin. Kenapa? Ini belum kelar nih urusan Selat Hormuz, urusan minyak, urusan suku bunga US yang masih tetap tinggi dibandingkan lokal ini. Jadi cerita globalnya itu masih nggak kondusif untuk kapal ini melaju. Kapal Indonesia ini melaju itu masih nggak kondusif. Global ini ada 3 saya bilang kan, indikatornya kenapa kita globalnya berat. 1, di US itu suku bunganya masih tinggi. Kalau di US suku bunganya tinggi, orang mendingan taruh di US dong daripada Indonesia. Ya. Atau duit yang ada di Indonesia pada kabur ke US ya. Ngapain saya taruh di deposito di Indonesia kalau saya orang luarnya? Mendingan saya taruh deposito di Amerika kalau suku bunga di Amerika tinggi. Nah ini gelombang yang pertama itu dari ini, suku bunga US tinggi. Sehingga kalau duit dari lokal pada keluar ke sini, maka dolar makin kuat. Rupiah makin lemah. Jadi kayak ada naturalisasi duit US balik ke pulang kampung. Ini nih kapal ini nih teman-teman. Isinya sebagian besar duit asing. Kalau ngomong investasi ya investasi saham, sukuk, belum investasi yang direct. Ya. Ini saya misalnya setengahnya deh duit asing. Kalau asing pada pulang kampung karena ngambil bunga di kampungnya lebih gede, berarti di sini kosong dong. Maka permintaan atas rupiah turun kan? Permintaan atas USD naik. Itulah kenapa harganya dari 15 ke 16 sekarang ke 17. Penyebab pertama ini. Jadi selama di US suku bunganya tinggi, maka ini analoginya gelombang ekonomi global masih belum kondusif untuk kapal Indonesia ini melaju. Yang kedua, harga oil ya, harga minyak. Yang ketiga ya geopolitik. Geopolitik, kalau misalnya geopolitiknya masih gonjang-ganjing, orang kan mendingan taruh duit di sini lah, nggak usah ke luar negeri. Gitu. Akibatnya ini artinya bukan cuma Indonesia yang terdampak ya, yang lain-lain juga sama, kapal Indonesia, kapal Malaysia, kapal Vietnam, kapal Singapura, itu semuanya terdampak karena orang wait and see. Kalau saya
pemilik uang global, mendingan saya taruh di Amerika deh, aman gitu. Daripada saya taruh di Indonesia. So jadi kena lagi ini. Pertama ini, kedua ini, ketiga oil price. Itulah kenapa harganya segini. Jadi kalau misalnya nanti apakah akan lebih kuat rupiah atau akan lebih melemah? Seberapa kuat sih ini memperkuat diri kalau gelombangnya masih begini? Kita perbaiki supaya ini nggak bocor, gitu ya, sangat kuat. Tapi kalau gelombangnya berat ya susah. Jadi faktor dominannya apakah karena global atau karena lokal? Jawabannya adalah karena faktor global. Tapi diperparah oleh situasi lokal yang tidak sehat. Itu sih. Jadi bukan gara-gara lokal gitu, bukan. Dominannya gara-gara global. Maka rupiah jadi terkoreksi dalam. Tapi ini turut memperparah situasi. Sementara saya beli saham Amerika beberapa bulan sebelumnya, dari sahamnya cuan, dari ininya juga saya cuan. Karena saya beli saham Amerika artinya beli dolar kan. Jadi dulu pada saat beli saham Amerika, saya beli XLE kalau nggak salah. Pada saat itu harga dolar kan 16.000 misal ya. Saat ini harga dolar segini, so jadi saya dapat cuan dari kenaikan penguatan dolar. Dari XLE-nya juga saya dapat cuan juga. Nah, kita paham ekonomi makro, jadi tahu bagaimana cara bersikap. Jadi kita nggak jadi buih, nggak jadi buih di gelombang ekonomi makro.